Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Plus 62 Still Life. Ya, kali ini kita akan membuat dua VLAN ya, menggunakan satu switch yang jadi perangkat-perangkatnya nanti akan terhubung dalam satu LAN. Ya, kemudian kita konfigurasikan menjadi dua VLAN. Nah, untuk pertama, ini baiknya kita membuat tabel perencanaan untuk LAN untuk dua VLAN ya. Nah, jadi di sini saya menggunakan 8 PC ya. Bisa dibuat seperti ini dulu ya, kemudian ruangannya ditentukan, kemudian jalur VLAN-nya ya. Kita buat dulu. Nah, sekarang kita buat VLAN-nya sesuai dengan ini, dengan perencanaan tadi ya. Jadi di sini saya menggunakan satu switch ini yang 2950 port 24 ya. Di sini kemudian saya masukkan PC-nya. Ya, kemudian saya akan menghubungkan dengan kabel strike ya. Ya, setelah ini saya akan menandai topologi ini dengan shape ini ya. Ya, dengan ini. Jadi saya mau menentukan berada di VLAN berapa, PC 1 dan 2 ini berada di VLAN berapa, kemudian PC 3 dan 4-nya VLAN berapa ya. Kita sesuaikan dengan rencana yang dari Excel tadi. Ya, seperti ini. 1 2 pasangannya dengan 5 6 ya. Oke. Berarti saya buat sini kasih warna. Ya, warna biru aja lah. Oke, 1 2 ya. Di VLAN ini. Kemudian di sini. Sorry. Ini saya ganti dulu warnanya biar kelihatan berbeda. Ya, pakai warna kuning saja. Nah, jadi yang ini dipisahkan oleh dua ruangan ya. Ini warna hitam saja garisnya. Ya, ini. Nah, jadi yang di sini ini adalah ruangan 1, ini ruang 1, ini adalah ruang 2 ya. Jadi nanti saya akan konfigurasikan menjadi VLAN ya. Pertama, saya akan memberikan IP address pada masing-masing perangkat ini. Ya, ini sesuaikan saja subnet max IP dan subnetnya kita samakan saja. Oke. Saya atur dulu IP-nya seperti ini. Klik 2 kali pada PC-nya, kemudian klik desktop, kemudian pilih IP konfigurasi. Oke. Tik 192. Oke, subnetnya sama. Oke, udah close saja. Ya, lakukan berikan IP pada masing-masing PC ini sesuai dengan tabel perencanaan.
Ya, jadi sudah seperti ini. Nah, kemudian di sini saya kasih namanya dulu nih. Ini yang warna biru itu untuk VLAN 10. Dan yang ini warna kuning untuk VLAN 20. Ya. Oke, jadi setelah memberikan IP, kemudian kita konfigurasikan switch-nya jadi membentuk dua VLAN. Ya, ini tadi topologinya sudah saya rapikan dulu ya. Kemudian kita langsung untuk konfigurasi VLAN-nya. Klik di switch-nya, kemudian klik lagi di CLI ya. Di sini kita ketikkan enable, enable, kemudian ketik lagi configure terminal. Oke. Ya, ini sudah masuk. Nah, sekarang saya mau cek dulu ketersediaan VLAN ID-nya. Ya, ketikkan VLAN kemudian tanda tanya. Nah, di sini VLAN ID-nya ini yang tersedia mulai dari 1 sampai dengan 1005. Nah, di sini langsung saja kita buat VLAN ID-nya ya. Itu udah. Ya, ketikkan VLAN ID di sini 10 ya, sesuai dengan rencana. Kemudian name-nya kita kasih aja kasir di sini. Kemudian VLAN exit dulu ya. Exit dulu. Kemudian buat lagi VLAN 20 ya. Name-nya ini manager. Oke, udah. Kemudian exit lagi ya. Kemudian ketikkan N. Di sini saya mau melihat dulu apakah VLAN-nya ini sudah terdaftar atau belum ya, sudah ada atau belum. N. Kemudian enter, ketikkan lagi show VLAN. Nah, di sini sudah ada ya, yang ini ya. Nah, ini VLAN 10 untuk kasir, VLAN 20 untuk manager. Sudah aktif. Oke. Langsung. Sekarang saya ingin menambahkan anggota untuk VLAN 10 ya. Ketikkan lagi configure terminal ya. Nah, di sini saya ingin masukkan anggotanya atau membernya ini ke VLAN 10. Ya, ketikkan VLAN ID. Nah, di sini untuk memasukkan anggotanya ini berdasarkan port yang terhubung ya. Jadi sesuai rencana ini PC1 port 1, PC2 di port 2, oke, dan seterusnya sampai dengan PC8 di port 8. Oke, balik lagi ke sini. Jadi kita bisa ketikkan interface ya. Interface. Oh, betul ya. Interface, kemudian pilih FA. Nah, lihatnya di mana? Lihat kode interface-nya ada di sini. Nah, ya, dari ini. Nah, interface FA01 tanpa spasi ya, garis miring 01 ya, enter. Kemudian bisa ketikkan switch port mode ya, switch port mode akses. Oke, enter. Kemudian switch port akses ini bisa untuk VLAN mana ya, VLAN 10. Nah, jadi seperti ini ya. Oke. Oh, ini terlalu panjang ya, interface terlalu panjang. Oke, kita bisa ketikkan di sini INT ya, sesuaikan lagi. Atau ketik INT spasi FA 0 garis miring 2 ya. Kemudian masukkan lagi switch port mode access. Oke, switch port mode access. Nah, ini masih sama untuk VLAN 10 ya. Jadi masukkannya ini 1 per 1. Oke. Oh, sorry. Salah. Switch port access.
VLAN 10. Oke, ya ini sudah, untuk penambahan anggotanya sudah masuk ya, sudah masuk ke VLAN 10. Nah, untuk masukkan anggotanya ini berdasarkan rank interface-nya juga bisa. Ya. Nah, jadi tadi switch port 2 dengan switch port 1 dengan 2 ya. Sekarang saya mau masukkan berdasarkan rank-nya. Kalau berdasarkan rank, jadi bisa diketik seperti ini, INT, karena nanti tadi terlalu panjang ya. INT spasi rank. Kemudian di sini kita tentukan tadi ranknya tadi sesuai dengan rencana 5 dan 6. Berarti FA 0 garis miring 5 spasi strip ya. Strip FA 0 garis miring 6. Ya, ini sama. Ya, sama seperti berikutnya, yang seperti tadi di atasnya switch port mode access tadi. Nah, switch port mode access, enter, kemudian di sini kita masukkan lagi VLAN-nya. Switch port access untuk VLAN 10. Ya. Jadi seperti ini kira. Oke. Kemudian saya akan lanjut untuk VLAN 20 ya. VLAN 20, ketikkan lagi VLAN ID-nya, VLAN 20. Nah, jadi di sini bisa menambahkan satu persatu atau dengan rank. Bisa ketikkan INT atau interface ya. Interface lagi FA. Tadi untuk VLAN 20 jadi PC 3 dan PC 3, PC 4, PC 7 dan PC 8. Jadi bisa langsung saja diketikkan seperti ini. Interface FA 0 garis miring 3 ya, sama tadi switch port mode access lagi ya, biar tidak capek ngetik tekan atas saja pada keyboard, tekan atas switch port mode access dulu, kemudian switch port ya, switch port aksesnya diarahkan ke VLAN 20 ya. Dan tambahkan lagi, nah saya maunya udah ini aja pakai INT lagi. Nah, karena kepanjangan ngetik interface kepanjangan, ya udah pakai INT saja biar tidak panjang ya. FA 0 garis miring 4 ya. Nah, ini biar cepat, jadi tekan atas pada keyboard ya, tanda panah atas ke keyboard ya, karena sudah diketik di awal. Jadi switch port mode access, enter, kemudian pilihkan tadi, arahkan untuk switch port access VLAN 20. Oke. Oh, jadi maunya pakai rank, berdasarkan rank. Oke, bisa. Kalau berdasarkan rank jadi seperti ini. Sama seperti tadi. INT rank atau interface rank juga bisa. Tapi kita pakai yang singkat saja, interface rank. Ya. Jadi FA 07 dengan FA 08. FA 07. Oh, sorry. 0 garis miring 7. Ya, strip ya. Sampai dengan FA 0 garis miring 8. Oke. Ini ketikkan lagi atau tekan atas lagi ya, switch port mode access. Oke, switch port access untuk VLAN 20 ya. Oke, enter. Oh, invalid ya.
Ada apa gerangan? Kenapa bisa invalid? Apakah ada salah dalam pengetikan? Oh ya, kita ulangi lagi ya. Ini switch port mode akses sudah oke. Ini diarahkan untuk VLAN 20 ya. Ini biasa terjadi kalau salah ketik ini. Ya, harap maklum lah. Ya. Ini diarahkan untuk VLAN akses 20. Nah, ini sudah ada ya. Oke, sekarang kita exit lagi. Exit dan end. Sekarang kita cek apakah anggotanya sudah terdaftar sesuai dengan VLAN yang kita buat tadi ya. Caranya sama. Switch ya, ketik lagi show VLAN. Oke, nah di sini sudah ada. Ya, ini anggotanya. VLAN 10 ini untuk kasir tadi sudah terdaftar ya. FA01 ya. PC1, PC2, PC3 sampai dengan PC6. Sama. Nah, sekarang konfigurasi VLAN sudah selesai. Oke, kemudian kita uji ping ya. Uji ping. Uji ping bisa langsung dari objek ini, dari perangkatnya ini. Ya, klik 2 kali. Kemudian pilih desktop, pilih command prompt. Nah, di sini saya mau coba yang dalam satu anggota VLAN ya. Jadi, bisa ketikkan ping. Ini PC1. Oke, saya mau ping ke PC5. Ya, sudah berhasil ya. Sudah ada respon, sudah ada reply. Kemudian saya mau di sini yang VLAN 2-nya, VLAN 20, saya mau uji ping lagi ke PC8. Ping 192 sesuai dengan IP-nya tadi yang kita buat ya. 8. Ya, sudah ada respon ya. Nah, oke, itu tadi pengujiannya dalam satu anggota VLAN yang sama. Nah, sekarang coba saya mau ping, apakah bisa ngeping dari PC2 ke PC7 di sini ya. Sama seperti tadi. Ini PC2, saya ping ke PC7. Apakah berhasil atau tidak? Karena saya coba ya, apakah VLAN-nya berhasil atau tidak. Ya, di sini ya, responnya tidak ada, berarti request timeout. Oke, request timeout berarti gagal, berarti PC2 tidak dapat berkomunikasi ke PC7 ya. Jadi sesuai dengan VLAN-nya ini, anggota yang sama dalam VLAN saling terhubung. Sedangkan anggota untuk pengiriman data untuk di lain anggota tidak bisa ya. Yang tidak termasuk dalam anggota VLAN-nya tidak bisa. Nah, jadi sama juga. Ini coba saya balik lagi PC8 ke PC 1 ya, atau PC berapa nih? PC8, dari PC8 ke PC6 saja. Coba kita coba apakah bisa ngeping. Uji pingnya 6 ya. Nah, ini anggota VLAN yang berbeda. Ya, masih request timeout berarti memang tidak bisa. Di luar anggota VLAN-nya itu tidak bisa berkomunikasi. Jadi perangkat yang di sini, yang terhubung di sini hanya bisa berkomunikasi di dalam VLAN 10 ini. VLAN 20 ya, sama juga berkomunikasi di VLAN 20 saja.
tidak bisa berseberangan. Ya. Ya, secara fisik mungkin ini bersebelahan. Nah, bisa saja bersebelahan. Ya, secara fisiknya, tapi secara logik dia terhubung ke dalam VLAN 10, ya, terhubung dalam VLAN 10. Jadi tidak bisa berkomunikasi ke luar selain anggota di sini. Ya. Jadi kira-kira seperti inilah contoh konfigurasi VLAN, ya, menggunakan Cisco Packet Tracer. Ini hanya contoh sederhananya. Sekian dari saya. Mari dukung channel ini dengan cara klik subscribe, ya, klik like juga, komen jika ada pertanyaan, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.